Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gina Sonia ingin mempresentasikan makalah ataupun presentasi kita yang berjudul manusia sebagai makhluk kosmologis yang dimana dianggotakan saya sendiri Gina Sonia dan asal dari Ikrimatul Fikri. Baik, uh, untuk tidak perlu berlama-lama lagi, saya sendiri ingin menjelaskan mengenai pengertian ataupun makna dari kosmologis itu sendiri. Sebenarnya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, itu sendiri. Kosmologis merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat, susunan, dan alam dan gerak alam semesta, baik secara fisik maupun metafisik. Istilah kosmologis ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu kosmos yang berarti harmoni, keteraturan, tatanan, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Dalam tradisi filsafat klasik, terutama melalui pemikiran Plato dan Aristoteles, kosmos dipahami sebagai struktur alam semesta yang harmonis dan rasional. Christian Humboldt memperkenalkan istilah kosmologi secara sistematis, yakni dalam karyanya Discursus Preliminaris de Philosophia in Genere pada abad ke-18, yang dimana ia menempatkan kosmologi sebagai salah satu cabang dari metafisik. Dalam perkembangan filsafat Islam, seperti pemikir Al-Farabi dan Ibn Sina, uh, ia mengembangkan kosmologi Yunani dengan kerangka tauhid dan dimensi moral, menjadikan kosmos bukan sekadar sistem rasional, melainkan juga sebagai petunjuk menuju Tuhan. Baik, mengenai pembahasan kedua, yakni manusia sebagai mikrokosmos. Dalam banyak tradisi filsafat, manusia dianggap sebagai mikrokosmos, yakni cerminan kecil dari makrokosmos ataupun alam semesta yang amat sangat luas ini. Pandangan ini berangkat dari keyakinan bahwa struktur tubuh dan jiwa manusia mencerminkan tatanan kosmik yang menyeluruh. Dalam filsafat Islam, terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi, manusia disebut sebagai al-alam as-shogir ataupun alam kecil karena ia memuat unsur-unsur yang terdapat di alam besar, al-alam al-kabir. Pandangan ini tidak hanya menekankan aspek fisik, tetapi juga spiritual, bahwa dalam diri manusia terdapat potensi akal dan ruh yang dapat membawa dirinya menyatu dengan tatanan kosmos. Dalam pemikiran sufistik seperti Ibnu Arabi, manusia bahkan dianggap sebagai cerminan Tuhan, yang dimana Tuhan dapat memanifestasikan dan melihat ciptaannya melalui manusia. Dengan demikian, manusia menjadi pusat kosmik yang menyatukan langit dan bumi, materi dan ruh, serta waktu dan keabadian. Kesadaran akan posisi ini mendorong manusia untuk hidup dengan tanggung jawab spiritual dan moral yang tinggi terhadap alam dan dirinya sendiri. Mungkin pembahasan mengenai makna kosmologi dan manusia sebagai mikrokosmos hanya itu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai hubungan mikrokosmos dan makrokosmos serta kesimpulan akan diterangkan oleh saudari Ikrimatul Fikri adanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan juga di sini saya ingin melanjutkan penjelasan pada poin selanjutnya mengenai hubungan mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, pada poin pertama itu tertera bahwa manusia adalah jembatan. Eh, an- Manusia adalah jembatan antara dunia materi dan spiritual. Yang mana dalam struktur ini, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berada di tengah rantai ontologis dan mengandung dua sisi dari eksistensi, yaitu rohani dan material. Sehingga dari kedudukan atau posisi tersebut, yang kedudukan atau posisi manusia yang istimewa tersebut dapat dikatakan sebagai mikrokosmos miniatur dari keseluruhan tatanan kosmik. Dan pada poin selanjutnya yaitu menurut Lovejoy atau Arthur Lovejoy, yang mana ia beranggapan bahwa kekuatan dari analogi mikrokosmos dan makrokosmos atau hubungan antara keduanya dalam diri manusia itu terekam jejak dari seluruh struktur alam itu sendiri. Nah, terus untuk poin selanjutnya mengenai
akal manusia mencerminkan malaikat, sedangkan kebutuhan ragawi mencerminkan alam fisik. Di sini makna akal manusia mencerminkan malaikat ialah dalam pandangan filsafat, menurut pandangan filsafat klasik dan skolastik, yang mana khususnya dipengaruhi oleh tradisi Neoplatonisme, itu beranggapan bahwa malaikat dianggap sebagai makhluk non-materi, rasional, dan murni, spiritual. Nah, akal manusia adalah bagian dari manusia yang paling luhur dan tidak terikat pada dunia fisik. Ia dapat berpikir abstrak, merenungkan kebenaran, dan mengenal Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, akal manusia dapat disamakan dengan sifat malaikat, karena keduanya bergerak di dunia intelektual dan spiritual, bukan dunia materi. Sedangkan dalam konteks mikrokosmos dan makrokosmos, dalam hubungan antara keduanya, manusia dianggap sebagai miniatur alam semesta karena memiliki unsur spiritual, yaitu akal itu sendiri, dan fisik, yaitu tubuh itu sendiri. Akal mencerminkan dimensi langit atau spiritual seperti malaikat. Tubuh dan kebutuhan jasmani mencerminkan dunia alam bawah atau fisik, yang itu makrokosmos. Nah, adapun pada poin terakhir yaitu uh, contohnya juga dalam gagasan karya Virtual Human oleh Leonardo da Vinci adalah simbol bagaimana tubuh dan akal manusia seimbang dengan hukum-hukum alam dan rasio, yang mana menggambarkan harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, jadi pada poin ketiga ini menekankan bahwa dalam manusia terdapat cerminan dua alam, akalnya menyentuh yang ilahi, sedangkan tubuhnya tetap terkait dengan dunia material. Ini yang menjadikan manusia sebagai jembatan antara dua realistis tersebut. Jika di jika kita melihat pada kasus yang sekarang di Indonesia yang sedang viral ya, yaitu di Raja Ampat, yang mana eh, apa namanya sangatlah menurut saya ini sangat relevan pada pembahasan kita kali ini. Nah, di Save Right ada pun beberapa FYP ya. Kan ada tuh Save Raja Ampat yang mana mencuat sebagai respon atas berbagai ancaman terhadap ekosistem Raja Ampat. Yang mana itu merupakan salah satu kawasan laut paling kaya biodiversitas di dunia. Di mana kerusakan lingkungan akibat aktivitas peristiwa yang tidak berkelanjutan serta eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya itu menjadi sorotan utama gitu loh. Dalam konteks ini, gagasan tentang hubungan mikrokosmos dan makrokosmos ini menjadi sangat relevan jadinya kan sebagai landasan filosofis dan etis. Nah, menurut konsep mikrokosmos dan makrokosmos, kan manusia itu adalah cerminan dari alam semesta. Nah, ia mengandung dalam dirinya unsur-unsur yang juga ada di dalam raya. Dalam perspektif ini, kerusakan yang terjadi di alam pada dasarnya juga mencerminkan keretakan dalam diri manusia. Jadi rusaknya alam sama saja dengan rusaknya manusia itu sendiri. Baik secara moral, spiritual, maupun sosial. Nah, ketika manusia hidup dengan keserakahan, kesombongan, dan keacuhan terhadap keseimbangan kosmik, maka tindakan-tindakannya itu seperti eksploitasi alam di jagat di Raja Ampat itu akan mengganggu harmoni alam semesta itu sendiri. Nah, dalam tradisi pemikiran ini, merusak alam adalah merusak diri sendiri. Jika manusia gagal menjaganya, maka ia juga sedang rusak keseimbangan dalam dirinya, merusak hati nurani, kesadaran, dan potensi spiritualnya. Maka dari itu, sebagai aksi pelestarian lingkungan melainkan sebagai pemulihan harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos ini sangat penting antara manusia dan tatanan semesta itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Oh ya, maaf sebelumnya untuk kesimpulannya ya. Ah ya, oke. Jadi kesimpulan dari apa hasil bacaan kami yaitu memahami manusia sebagai mikrokosmos, membawa kita pada kesadaran bahwa diri kita adalah bagian tak terpisahkan dari tatanan semesta yang sakral. Kosmologi tidak hanya mengajak kita melihat bintang dan planet, tetapi juga menuntut kita untuk melayani kedalaman diri sebagai cermin dari alam raya itu sendiri. Nah, manusia bukan sekedar makhluk biologis, tetapi juga jembatan antara langit dan bumi, ruh dan materi. Dalam kesadaran ini, tanggung jawab kita
itu perlu, bukan hanya etis terhadap sesama, tetapi juga kosmik terhadap seluruh ciptaan. Sebagai khalifah, manusia diamanahkan untuk merawat, bukan menguasai. Ketika kita hidup selaras dengan keteraturan kosmos, kita bukan hanya menemukan keseimbangan ekologis, tetapi juga kedamaian spiritual itu sendiri. Maka mengenali diri sebagai mikrokosmos adalah langkah awal di mana menuju kehidupan yang bermakna, rendah hati, dan bertanggung jawab di tengah jagat raya yang agung ini. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator.